Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Hikmah ID yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang kokoh imannya, pantang kompromi dan kebatilan, dan senantiasa menyerukan kebenaran. Dia mengikhlaskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dia menjauhi kesenangan dunia dan perhiasannya, bernazar bahwa hidupnya akan digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala serta mendakwahkan agamanya. Dijualnya murah-murah kenikmatan sementara di dunia untuk ditukar dengan kenikmatan abadi. Tak heran bila orang-orang menyambutnya dengan baik, memandangnya sebagai orang yang suci jiwanya dan mustajab doanya di sisi Rabb-Nya. Aswad Al-Ansi adalah seorang yang mengaku nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Aswad Al-Ansi sudah gatal untuk menangkap Abu Muslim, lalu menghukumnya sekeras mungkin agar orang lain yang akan menentangnya gentar dan dapat ditundukkan. Maka dia perintahkan prajuritnya mengumpulkan kayu bakar di lapangan Son'a, lalu disulut dengan api. Orang-orang dipanggil untuk menyaksikan bagaimana seorang ahli fikih di Yaman dan ahli ibadah, Abu Muslim Al-Khawlani, hendak bertaubat kepada Aswad dan mengimani kenabiannya. Sampailah waktu yang telah direncanakan. Aswad Al-Ansi memasuki lapangan yang telah dipadati manusia. Dia berjalan dengan kawalan ketat, kemudian duduk di atas kursi kebesaran di depan api yang menyala-nyala. Sejurus kemudian, Abu Muslim Al-Khawlani diseret ke tengah arena. Pendusta yang kejam itu memandang Abu Muslim dengan congkak, lalu berpaling ke arah api yang berkobar dan menjilat-jilat seraya bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" tanya Aswad. Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dialah Sayyidul Mursalin dan penutup para nabi." Dahi Aswad Al-Ansi menggerutu. Kedua alisnya bertaut pertanda marah. Aswad pun bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Abu Muslim menjawab, "Telingaku tersumbat, tak bisa mendengar kata-katamu." Al-Aswad berkata, "Kalau begitu, aku akan mencampakkanmu ke dalam api itu." Abu Muslim menjawab, "Bila engkau membakar aku dengan api dari kayu, engkau akan dibalas dengan api yang bahan bakarnya berupa batu-batu dan manusia di bawah penjagaan malaikat-malaikat yang perkasa, yang tidak menentang Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mematuhi perintah yang diberikan kepada mereka." Al-Aswad lalu menjawab, "Aku tidak tergesa-gesa. Aku beri engkau kesempatan untuk menggunakan otakmu. Apakah engkau tetap mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah mengutusnya dengan membawa agama dan petunjuk yang benar. Allah menutup seluruh risalahnya dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aswad Al-Ansi meninggikan nada suaranya. Dia berkata, "Kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Abu Muslim menjawab, "Sudah aku katakan kepadamu bahwa telingaku tersumbat sehingga tak bisa mendengar kata-katamu itu." Dia hendak memerintahkan agar Abu Muslim Al-Khawlani dicampakkan ke dalam api, tapi tangan kanannya berusaha mencegahnya seraya berbisik di telinganya, "Anda tahu bahwa orang ini berjiwa suci, doanya mustajab, sementara Allah tak pernah membiarkan hambanya yang beriman di saat-saat kritis. Bila Anda lemparkan dia ke dalam api itu, lalu ternyata Allah menyelamatkannya, maka semua yang kau bina dengan susah payah ini akan hancur karena orang-orang akan mengingkari kenabianmu. Saat itu juga, bila engkau membakarnya dan dia mati, orang-orang akan mengaguminya, bahkan menyanjungnya sebagai syuhada. Oleh karena itu, lebih baik Anda melepaskan dia, asingkan saja dia dari negeri ini. Hindarilah dia, engkau akan menjadi lebih tenang dan bisa santai." Nabi palsu itu pun menerima saran tersebut. Dia membebaskan Abu Muslim lalu mengusirnya keluar dari Yaman. Berangkatlah Abu Muslim Al-Khawlani menuju Madinah dan sangat berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Beliau sudah beriman sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW dan rindu untuk mendampingi beliau sebagai sahabat. Tapi sayang, belum lagi memasuki Madinah, beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah kaum muslimin. Tak terkira betapa kecewa beliau mendengarnya. Setibanya di Madinah, beliau langsung menuju Masjid Nabawi. Beliau menambatkan ontanya di samping masjid, kemudian memasuki Masjid Nabawi setelah mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau mendekati salah satu tiang masjid lalu sholat di sana. Usai sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghampirinya seraya berkata, Umar bertanya, dari manakah asal Anda? Abu Muslim menjawab, saya dari Yaman. Umar pun berkata lagi, bagaimana kabar saudara kita yang hendak dibakar hidup-hidup oleh musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah menyelamatkannya? Abu Muslim menjawab, alhamdulillah, dia dalam keadaan baik. Umar bertanya, demi Allah, bukankah Anda orangnya? Abu Muslim menjawab, benar. Maka Umar bin Khattab mencium antara kedua mata Abu Muslim. Umar berkata, tidakkah Anda mendengar berita tentang apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada musuhnya dan musuh Anda itu? Abu Muslim menjawab, tidak. Sejak meninggalkan Yaman, saya tidak lagi mendengar beritanya. Umar pun berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membunuh Al-Ansi melalui tangan orang-orang beriman yang ada di sana dan mengakhiri kekuasaannya serta mengembalikan para pengikutnya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muslim berkata, segala puji bagi Allah yang belum mematikan saya sampai saya mendengar tewasnya penjahat itu dan kembalinya penduduk Yaman ke pangkuan Islam. Umar pun berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan umat Muhammad SAW yang hendak diperlakukan seperti Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Umar bin Khattab mengajak Abu Muslim menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berbaiat kepada Khalifah Muslimin Abu Bakar radhiyallahu anhu.